Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang pemerintahannya Prabowo yang saat ini terlihat kurang baik. Mulai dari Prabowo tidak netral yang mendukung salah satu paslon di Jawa Tengah, dan yang lebih parah lagi itu begini ya, kan dari salah satu program Pak Prabowo itu kan ada makan siang gratis, makan siang yang bergizi dan susu gratis ya. Tetapi susunya itu impor dari luar negeri ya. Sedangkan di dalam negeri, contohnya ini yang kemarin viral ya di Boyolali, bahkan susu itu ribuan ton susu itu dibuat buat mandi oleh warga Boyolali karena saking banyaknya susu yang tidak bisa dipasarkan ya. Jadi begitu ya, harusnya pemerintah itu kan mendukung usaha rakyat ya. Contoh, susunya kita ambil dari dalam negeri, bukan malah mengambil dari luar negeri kayak gitu. Ibaratnya begini ya, bahasa mudahnya. Pemerintah itu membeli susu dari luar negeri ya. Sedangkan di dalam negeri susu itu tidak ada harganya ya. Kemarin kan teman-teman semua pasti melihat viral di Boyolali ya. Kemungkinan kalau caranya seperti ini terus-terusan tidak diperbaiki, mungkin apa yang diramalkan Prabowo pada waktu 2019 kemarin akan menjadi kenyataan, yaitu Prabowo sendiri kan ngomong Indonesia itu bubar 2030 seperti itu waktu kampanye di tahun 2019. Tapi mungkin kalau caranya terus-terusan seperti ini ya mungkin bisa bisa jadi bubar kayak gitu. Ya semoga ya, saya harapkan pemerintah Prabowo ayo kita perbaiki sama-sama ya. Saya sebagai rakyat, saya akan mendukung apapun kebijakan pemerintah selagi itu bagus untuk rakyat. Tetapi saya sebagai rakyat akan mengkritik pemerintahan jika kebijakannya kurang berkenan di hati rakyat. Kira-kira seperti itu ya, karena kita kan warga Indonesia itu punya hak untuk mengkritik ya. Oke, untuk teman-teman semua kita lihat videonya ya. Ini saya bacakan berita dari Radar Solo ya. Lihat beritanya ya kawan-kawan nih. Ini soal yang membuang susu ya. Jadi kan banyak yang bilang katanya kenapa tidak dijual murah saja kan kayak gitu. Lah ini info dari Radar Solo ya. Menyusul ini saya bacakan ya. Nah, ratusan petani peternak sapi pernah mengeruduk pelayanan pajak Pratama Boyolali Senin 28 bulan 10 2024 menyusul pemblokiran rekening usaha atau UD Pramono, yaitu jadi Pramono itu yang rekeningnya itu diblokir karena disuruh membayar sekian ratus juta. Diketahui UD Pramono menampung setoran susu sapi dari 1.300 petani dan peternak sapi perah yang terbesar di 6 kecamatan di Boyolali serta Klaten. Pemblokiran tersebut membuat aktivitas keuangan usaha dagang Pramono macet. Dampaknya ribuan petani dan peternak yang bergantung pada UD Pramono itu kelabakan. Bukan hanya menampung susu, UD Pramono juga membuka koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Jadi Pak Pramono itu juga mengadakan simpan pinjam tanpa bunga khusus untuk para pedagang susu sapi murni ya. Bahkan petani dan peternak bisa mengambil pakan sapi kemudian membayarnya dipotong dari uang susu. Namun sejak minggu lalu ya, jadi minggu lalu itu yang dimaksud tanggal 28 September ya. Tanggal 28 Oktober. Namun sejak minggu lalu UD Pramono sudah berpamitan dengan para petani dan peternak untuk berhenti beroperasi. Gito, petani asal Rejosari, Desa Gadangan, Kecamatan Cepogo mengaku menggantungkan kebutuhan hariannya lewat penjualan susu sapi. Dia sudah menyetorkan susu sapi di UD Pramono sejak 10 tahun terakhir. Sehari nah, jadi ini pernyataan Gito ya, seorang petani peternak sapi perah ya ini, dan susunya itu kan dijual ke Pramono, intinya seperti itu. Jadi ini kata Gito ya, Gito itu seorang petani susu sapi. Sehari saya bisa setor 20 liter susu, harganya tinggi 7.250 per liter, paling tinggi dibandingkan yang lain. Petani minat ikut Pak Pramono karena bisa beli pakan dengan dicicil. Kedua, ada koperasi simpan pinjam, bunganya 0%. Jelas gitu di depan kantor KPP
Boyolali. Kalau pinjam 1 juta ya potongannya 10 kali 100.000 lanjut dia. Menurut kita kemudahan ini sangat membantu petani dan peternak, apalagi dia mengandalkan uang penjualan susu sapi untuk memenuhi kebutuhan harian. Dalam 1 pekan kita bisa mengantongi Rp 800.000 dari penjual susu sapi ke UD Pramono. Sedangkan untuk pakan sapi dan garam dia juga membeli dari UD setempat. Kami dikasih kalau Jumat tanggal 1 bulan 11 2024 UD Pramono mau tutup. Hari Jumat susu nggak diambil, terus susu disetorkan kemana? Jelas Gito ya. Gito itu seorang petani susu atau peternak sapi. Jadi kami kesini ke kantor KPP Pratama Boyolali mau tanya ini sebenarnya bagaimana. Ya repot, susu dan sapi kan regatnya akeh kayak gitu ya. Nah, setelah teman-teman melihat video tersebut, silahkan tulis di kolom komentar pendapat kawan-kawan ya. Gak ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, oke?